saya Muhammad Raffi Agustiawan. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu produksi dan proses apa saja yang akan dilalui sebelum kita memproduksi suatu barang. Jadi, produksi itu ialah proses membuat, menghasilkan, dan menciptakan suatu barang dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input untuk menghasilkan nilai dari barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Lalu proses apa sih yang akan kita lalui sebelum kita memproduksi suatu barang? Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning, yaitu proses menentukan tingkat output produksi untuk memenuhi tingkat penjualan dan persediaan yang diinginkan, sehingga proses produksi sesuai dengan permintaan pasar dan kapasitas produksi. Lalu yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu proses pengumpulan sumber daya yang dibutuhkan selama proses produksi, seperti pembagian peralatan yang akan dibutuhkan, bahan yang diperlukan, dan tenaga kerja. Yang ketiga itu ada pengarahan atau direction, yaitu proses memberikan instruksi kepada karyawan untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, agar dapat menghasilkan produk yang dapat diharapkan. Lalu yang terakhir itu adalah pengendalian atau controlling, yaitu kegiatan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Hal ini dapat dicapai dengan selalu meninjau kinerja dan hasil produksi. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas, efisiensi, dan juga pengelolaan rantai pasok atau SCM. Nah, jadi tiga aspek ini adalah aspek yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses dari pengadaan bahan baku hingga produk sampai ke tangan para konsumen. Jadi di sini ada perbedaan nih antara efisiensi dan juga efektivitas. Apa sih perbedaannya? Nah, efisiensi itu adalah cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sehemat mungkin. Sedangkan efektivitas adalah cara melakukan pekerjaan dengan cara yang benar. Nah, efisiensi ini diukur melalui tingkat penggunaan sumber daya. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan, biaya yang dipakai, serta tenaga yang dikerahkan, itu disebut semakin efisien. Sedangkan efektif diukur melalui tingkat pemenuhan output atau tujuannya. Jadi, semakin tinggi pencapaian target, berarti proses tersebut sudah bisa dikatakan efektif. Nah, jadi di sini ada contoh dari efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan rantai pasok. Yang pertama itu mengurangi biaya transportasi per unit produk, terus meminimalkan waste atau pemborosan dalam proses produksi, terus mempersingkat waktu siklus intervensi. Nah, inventaris. Terus contoh dari efektivitas dalam pengelolaan rantai pasok itu ada dengan memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu dan juga dalam jumlah yang benar, atau bisa kita sebut on time delivery. Nah, jadi secara singkatnya itu efisiensi ini lebih ke arah proses dan cara bagaimana kita memproses suatu produk. Biasanya dia ini menggunakan mengelola sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Sedangkan efektivitas ini dia lebih berfokus kepada hasil dan tujuan dan pencapaian sasaran. Nah, di dalam pengelolaan rantai pasok atau SCM itu, supply chain management, tentunya membutuhkan efektivitas dan efisiensi yang seimbang, karena bagaimana caranya mereka dapat memenuhi target atau mencapai tujuan dengan sumber daya yang sehemat mungkin. Oke, selanjutnya itu ada pengelolaan rantai pasok atau supply chain management atau SCM. Nah, pengelolaan rantai pasok atau SCM adalah manajemen yang melibatkan perencanaan dan pengelolaan semua kegiatan yang terlibat dalam pengadaan konversi dan semua kegiatan dalam manajemen logistik. SCM juga mencakup koordinasi dan kolaborasi dengan mitra di seluruh rantai pasok. Tujuan dari SCM ini ialah mengintegrasikan dan mengordinasikan aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok awal hingga pelanggan akhir, menciptakan nilai tambah bagi produk dan layanan. Nah, proses inti dari SCM ini ada 5. Yang pertama, perencanaan atau plan. Terus yang kedua ada pengadaan atau source. Yang ketiga ada pembuatan atau make. Yang keempat pengiriman, deliver. Dan yang kelima ialah pengembalian atau return. Aku mau bikin bisnis, tapi modalnya dari mana sih? Terus sumber pembiayaan modal, manajemen, terus
investasinya kayak gimana? Nah, bingung kan? Ayo aku jelasin. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Empati Ramadan, also known as Moon. Aku berasal dari kelas 1 MBD dari kelompok 4. Nah, jadi ayo aku jelasin. Nah, jadi yang pertama yaitu sumber pembiayaan usaha. Nah, sumber pembiayaan usaha ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, satu, pembiayaan sendiri atau owner's equity. Nah, owner's equity ini adalah sumber paling dasar terutama untuk usaha rintisan. Nah, jadi modal utama dari metode ini yaitu dari aset pemilik perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu laba ditahan atau retained earnings. Retained earnings ini adalah laba dari perusahaan yang ditahan dan tidak dibagikan sebagai dividen untuk pemegang saham. Jadi alokasinya yaitu untuk investasi dan ekspansi untuk perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu external financing atau pembiayaan eksternal. Jadi yang pertama ada kredit bank. Nah, kredit bank ini pinjaman dari bank-bank di Indonesia, contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, terus Bank BCA, dan lainnya. Nah, contohnya yaitu KMK atau kredit modal kerja, teman-teman. Seperti itu. Nah, KMK ini fungsinya untuk operasional outlet, untuk membeli perlengkapan, dan sebagainya. Lanjut yang kedua yaitu Ventura Debt atau utang Ventura. Nah, jadi di sini utang Ventura itu adalah modal yang diberikan oleh modal Ventura. Nah, keuntungan dengan kita menggunakan modal Ventura ini yaitu dengan modal Ventura kita tidak perlu menjaminkan aset tetap atau menggunakan agunan untuk jaminan dari perusahaan kita, tidak seperti KMK tadi. Contohnya ada suatu kasus. Contoh saya Fatir ingin membuat PT Fatir Kopi Indonesia. Nah, di situ saya punya pilihan nih untuk menggunakan bank atau menggunakan modal Ventura seperti itu. Nah, dengan menggunakan modal Ventura, saya tidak perlu menjaminkan gerai atau aset tetap saya untuk mendapatkan dana seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu obligasi atau bonds. Perusahaan saya dapat menerbitkan surat utang yang dijual kepada investor. Perusahaan saya akan berjanji mengembalikan uang investor beserta bunga pinjaman saat jatuh tempo, seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut yang terakhir yaitu ada P2P lending atau peer-to-peer lending. Apa sih peer-to-peer lending ini? Peer-to-peer lending adalah platform digital yang menghubungkan langsung pemilik perusahaan, contohnya saya, dan debitur atau kreditur di tempat lain, contohnya teman-teman seperti PT saya memerlukan dana dan ada teman saya sebagai kreditur ingin meminjamkan uang mereka kepada saya, seperti itu. Lanjut yang B, teman-teman. Nah, yang D ini masuk ke materi pembiayaan ekuitas atau equity financing. Jadi perusahaan dapat menjual kepemilikan perusahaannya sebagian, yaitu contohnya menjual lembar saham. Nah, contoh lembar saham ini yaitu yang bisa kita beli di Bursa Efek Indonesia, contohnya seperti BBCA, BBRI, dan lain-lainnya. Nah, saya juga sebagai perusahaan tadi yaitu PT Fatir Kopi Indonesia juga dapat nih menjual sebagian kepemilikan perusahaan saya. Nah, jadi perusahaan saya tadi menjadi PT Fatir Kopi Indonesia Terbuka, seperti itu. Nah, diharapkan dengan dana yang menjual kepemilikan saham tadi bisa untuk memodali perusahaan saya, teman-teman, untuk ekspansi, untuk membeli alat-alat baru, dan lainnya. Nah, yang di dalam materi ini terbagi lagi menjadi subpoin, teman-teman. Yang pertama adalah angel investor. Nah, apa sih angel investor itu? Angel investor adalah orang-orang kaya yang mendonasikan atau menginvestasikan dananya kepada perusahaan kecil, teman-teman, dengan harapan mendapatkan imbalan saham di kemudian hari, seperti itu. Nah, lanjut yang kedua yaitu modal ventura atau capital venture. Capital venture ini perusahaan investasi profesional yang mendanai startup atau perusahaan kecil dengan harapan mendapatkan keuntungan, teman-teman. Nah, seperti itu contohnya. PT saya tadi masih kecil nih, tidak punya nama.
Nah, jadi dengan saya menggunakan modal Ventura, perusahaan saya tadi mendapatkan dana. Jika perusahaan saya berkembang, saya akan memberikan keuntungan kepada modal Ventura. Seperti itu. Nah, lanjut. Halo. Nah, I'm here again. Nah, jadi kita akan lanjut yang selanjutnya, yaitu private equity. Nah, private equity ini kurang lebih sama seperti modal Ventura, teman-teman. Namun, si private equity ini lebih menjerumus ke perusahaan-perusahaan yang lebih matang, tidak seperti perusahaan kecil yang didanai oleh modal Ventura tadi. Seperti itu. Nah, I hope semuanya paham dengan penjelasan saya. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu penawaran saham perdana atau initial public offering atau IPO. Nah, IPO ini juga adalah salah satu jalan di mana perusahaan kita akan menjual kepemilikannya. Nah, sebelum dapat menjual kepemilikan, kita harus IPO dulu, teman-teman. Contohnya, jika saya ingin menjual kepemilikan saham saya harus menjalani yang namanya IPO dulu, seperti itu. Nah, contohnya untuk sekarang, yang perusahaan yang akan IPO itu contohnya yaitu PJHB dan Blue by BCA. Nah, ini adalah satu kesatuan induk, yaitu contohnya Blue by BCA tadi dikuasai oleh induknya yaitu Bank BCA, seperti itu. Nah, yang terakhir dari materi ini yaitu adalah crowdfunding equity. Nah, apa sih itu? Nah, itu adalah pengumpulan dana dari online untuk mendanai suatu perusahaan, biasanya melalui broker atau sekuritas, contohnya seperti Ajaib, Peluang, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lanjut ke manajemen modal. Nah, kita selanjutnya akan membahas yaitu modal kerja. Nah, manajemen modal ini khususnya manajemen modal kerja atau working capital management adalah strategi pengelolaan aset lancar dan liabilitas lancar untuk memastikan operasional perusahaan kita berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan arah kebijakan perusahaan yang telah ditentukan, teman-teman. Nah, tujuannya adalah menyeimbangkan antara profitabilitas dan resiko perusahaan. Nah, komponen utama dari modal kerja ini yang pertama yaitu manajemen kas atau cash management. Tujuannya yaitu memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk membayar tagihan, gaji pemasok, dan sewa tempat tepat waktu. Namun tidak terlalu banyak kas yang menganggur dan tidak produktif. Yang kedua yaitu manajemen piutang atau receivable management. Tujuannya mengelola piutang atau tagihan kepada pelanggan yang membeli secara kredit agar dapat ditagih secepat waktu. Nah, ini contohnya seperti PT Kopi saya tadi. Jika ada pembeli yang membeli secara kredit, saya akan mengatur, teman-teman, mengatur untuk piutang tadi dibayar secara lebih cepat. Karena lebih cepat piutang dibayarkan, maka semakin baik. Lanjut yang ketiga yaitu manajemen persediaan atau inventory management. Nah, inventory management ini adalah menjaga tingkat persediaan pada level optimal, teman-teman. Nah, persediaan yang terlalu sedikit berisiko kehilangan penjualan. Kita sering mendengar tentang kata pewaris dan perintis. Dan apakah kalian tahu persamaan antara pedagang dan pembisnis? Nah, jadi pedagang dan pembisnis itu sama-sama memiliki yang namanya keuangan. Apakah keuangan yang dimaksud itu merupakan alat transaksi yang kita gunakan untuk membeli atau membayar sesuatu? Nah, jadi teman-teman, keuangan bukanlah alat transaksi, namun keuangan adalah bagaimana cara kita menggunakannya dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Nah, ada beberapa peran fungsi keuangan dalam keberlangsungan bisnis. Yang pertama, pengelolaan arus kas dan modal kerja. Untuk menjamin likuiditas, kita harus menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Nah, lalu untuk menjamin modal kerja, jadi kita itu harus mengelola modal kerja yang efektif untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menghindari kesulitan finansial, karena pengelolaan arus kas dan modal kerja yang tidak cermat dapat menghadapi likuiditas. Nah, lalu yang kedua ada pengambilan keputusan strategi. Yang pertama, keputusan investasi, menentukan investasi terbaik untuk pengalokasian dana perusahaan. Yang kedua, keputusan pendanaan, menentukan pendanaan terbaik baik dari modal sendiri maupun melakukan pinjaman. Nah, yang terakhir, prediksi dan perencanaan.
Nah, prediksi dan perencanaan itu bagaimana cara kita menganalisis keuangan di masa lalu untuk diprediksi dan direncanakan di masa depan. Nah, lalu yang ketiga ada manajemen resiko. Nah, mengidentifikasi manajemen resiko dapat mempengaruhi keuangan. Nah, yang kedua ada merancang strategi mitigasi. Setelah kita mengidentifikasi berbagai resiko, lalu kita dapat menentukan rencana bagaimana menghindarinya, menguranginya, dan memindahkannya. Nah, yang terakhir ada menjaga stabilitas. Manajemen resiko yang baik dapat membantu menjaga stabilitas keuangan. Nah, yang keempat, pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan keuangan untuk memeriksa keuangan agar tidak terjadi pemborosan. Lalu ada audit internal untuk memeriksa keuangan agar tidak terjadi praktik kecurangan. Lalu kepatuhan regulasi, memastikan perusahaan memenuhi semua peraturan keuangan yang telah berlaku. Lalu yang terakhir, menciptakan nilai bagi kepentingan, memaksimalkan laba dan memahami kebutuhan pemangku kepentingan. Was there